Ibadah Gereja Toraja Jemaat Rama pada hari ini Minggu tanggal 3 April 2022 yang sekaligus kita akan memperingati hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75 dan ulang tahun jemaat kita Jemaat Rama yang ke-32. Mari berhimpun menghadap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup hingga hari ini, itu bagian dari bukti kasih Allah. Kasih Allah telah dinyatakannya bagi semua orang melalui pengorbanan Kristus. Kasih yang rela berkorban itu kiranya menjadi penghayatan kita bersama dalam perjumpaan kita hari ini. Saat ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah kelima, sekaligus bulan diakonia dan aksi pangiu dalam Gereja Toraja. Kasih yang benar adalah tema yang menuntun kita dalam ibadah hari ini. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian kepadanya. Inilah hari Minggu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita akan bermazmur. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Memulihkan keadaan Sion, Dan kita seperti orang-orang yang bermimpi. pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang-orang
pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas. Amin. Tonna pasulai puang. Kita akan siap dengan perintah Tuhan untuk hidup dalam kasih sebagaimana perintah Tuhan Yesus, firman-Nya, bahwa demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kasih paling dari Tuhanku, ingin sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha
Mari mengaku dosa, memohon pengampunan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, sungguh benar dan besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam kerendahan hati, kami mengaku di hadapan-Mu. Seringkali kami begitu sulit melakukan kasih yang benar. Seringkali kami jatuh dalam dosa dan gagal meneladani kasih-Mu. Di hadapan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, ampunilah kami. Suara-Mu kudengar memanggil diriku. Datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberikan kesempatan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan kita terambil dari Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita membawa persembahan sambil diiringi lagu Bawa Persembahan-Mu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka, bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu, bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi.
ciptamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacita. Bapak Penatua Agustinus Lete. Ini telur. Ini hasil peternakan rumahan. Telur ayam ras. Pembangunan gereja. Oleh itu Tuhan, oleh itu mari kita taruh harga standar 50.000. 100 satu kali. 101 kali, 2 kali, tidak ada lagi, 3 kali. Ini lagi. Silakan Bapak Ibu. $500 satu kali, 2 kali, 3 kali. Yang belakang itu. Bapak yang di belakang.
Ya, ini yang terakhir. Tampakkan nama teh. Ya oke. Yang 200 tadi. Bagaimana? 100. Satu kali. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Demikianlah lelang kita berapa itu? 800. Lelang kita ini jumlahnya 800.000 untuk pembangunan. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi lewat lelang. Tuhan memberkati. Koreksi, jumlahnya 900.000. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau lah kami, Engkau Tuhan kami yang selalu menyertai melindungi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan kami memberikan persembahan. Engkau berkati apa yang kami berikan Tuhan, semoga dipakai dengan baik dan diatur dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami Tuhan, semoga kami dalam setiap kehidupan kami tidak merasa kekurangan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, ampuni dosa kami, sambut kami yang bermohon di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 ayat 8. Pemberian kami selamanya dari tanganmu asalnya. Beri sidang jemaat untuk firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan. Mari kita mempersiapkan hidup kita, diri kita, dan sebelum itu kita berdoa. Karena kasih-Mu sehingga semuanya menjadi baik. Karena kasih-Mu kami yang binasa ini diselamatkan. Karena kasih-Mu pula lah Engkau memanggil kami semua orang yang percaya untuk datang kepadamu. Dan karena kasih-Mu Tuhan mengizinkan kami berkumpul, beribadah pada saat ini. Dan semoga karena kasih-Mu kami terus dimampukan untuk selalu bersyukur, melakukan yang terbaik dalam ekspresi sukacita kebahagiaan iman. Dan semoga karena kasih-Mu kami diizinkan menikmati firman-Mu. Demikianlah harapan kami, pinta kami. Layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dan untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Demikian firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kedua terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Filipi pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah pada Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Firman Tuhan. Hosiana. Inilah Injil Kristus dari Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Puji Tuhan atas firman-Nya. Bersukacitalah kita semua yang boleh diberikan kesempatan menikmati kasih Tuhan lewat firman
yang sudah kita dengarkan. Tetapi Tuhan berharap kita bukan hanya pendengar dan penikmat firman Tuhan, sebatas ruangan, sebatas mulut, sebatas pikiran, tetapi lebih dari itu, action yang paling penting, action, perbuatan yang menyatakan buah-buah kebenaran. Semoga Tuhan menolong kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, Allah itu kasih, Allah itu murah hati. Lalu dalam lagu lama itu terdengar pujian syukur dalam alam-alam yang membara. Mungkin ada di antara kita ingat syair lagu itu. Saya masih kecil sekali ketika pemuda-pemuda dulu suka nyanyikan itu. Allah itu murah hati, Allah itu kasih, terdengar pujian syukur dalam alam yang terang dan membara, dan nyanyian burung-burung di merlang, seluruh alam angkat bicara. Ada yang ingat lagu itu? Saya ingat sekali, tidak pernah nyanyikan, tetapi karena seringnya dengar pemuda-pemuda saat itu, saya masih sekolah minggu, sampai sekarang hafal. Lalu kira-kira bagaimana merespon Allah yang sudah mengasihi kita, Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita tanpa memandang kita loh. Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana suasana hati kita, perasaan kita ketika kita menerima dan menikmati kasih Tuhan itu? Maria mengekspresikan, pemazmur mengekspresikan bagaimana rasanya menikmati kasih Tuhan itu. Bagaimana besarnya kasih Tuhan itu yang sebenarnya tak layak untuk kita nikmati, tetapi Tuhan berikan. Adakah kita juga merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu sangat besar? Dalam Yohanes pasal 3, ya dikatakan bahwa kasih Tuhan itu karena begitu besar, ya berarti kasih Tuhan itu sangat-sangat besar, enggak tanggung-tanggung, enggak ketulungan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga dalam melihat saja dan merasakan itu ada sukacita yang luar biasa. Lalu persoalannya, respon kita gimana? Tema renungan kita kasih yang benar, Pak Kaboro Tongan. Adakah kekeliruan respon sorial kita terhadap kasih Tuhan itu? Tanggapan kita, cara menyatakan kasih itu, cara mempraktikkan kasih itu. Adakah sudah layak dikatakan sebagai kasih yang benar? Adakah layak dikatakan sebagai kasih yang tulus? Adakah layak dikatakan sebagai kasih yang menimbulkan sukacita? Bahkan kalau boleh membuat orang-orang di sekitar kita bergerak aktif, berasa tergetar dan tergerak untuk melakukan sesuatu. Adakah kasih yang kita lakukan itu adalah kasih yang inspiratif? Atau malah kasih dalam tanda kutip yang mematikan kreativitas, yang mematikan motivasi orang lain? Adakah kasih yang kita lakukan itu kasih yang tidak tulus dan kasih yang tidak benar? Bagaimana kasih yang benar? Bagaimana kasih yang enggak benar? Ya.
Bapak Ibu saudara-saudara, kita belajar dalam bacaan kita bagaimana kasih itu. Ketika kita melihat bagaimana umat Tuhan yang ada dalam pembuangan dalam kitab Yesaya tadi. Kasih di situ menyangkut bagaimana mengasihi diri sebagai umat Tuhan sekalipun berada dalam keadaan yang terhukum. Bagaimana kasih mengasihi diri supaya jangan terjerembab lagi, menyakiti diri sendiri. Tetapi bisa kita keluar dari persoalan yang ada sekalipun kenyataan hidup itu begitu sangat pahit. Dan lewat Yesaya, Tuhan mengajarkan bahwa dosa dan kesalahan jangan diulang kembali. Tuhan mengasihi, bagaimana merespon kasih pembebasan Allah itu. Sekalipun itu tidak mudah, melewati berbagai macam tantangan. Kembalinya bangsa Israel enggak mudah, lewat padang gurun belantara lautan yang luas, bahaya kiri kanan atas, depan belakang bawah, mengintai selalu. Bagaimana kasih Tuhan digambarkan akan menyertai, dan lebih dahsyat lagi kasih Tuhan dibandingkan ketika orang Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Perbuatan kasih Tuhan itu akan lebih dahsyat lagi dari yang sudah dilakukan. Wow. Tetapi enggak mudah meyakinkan orang yang sudah sakit. Enggak mudah meyakinkan orang yang sudah enggak move on. Enggak mudah meyakinkan orang yang sudah terlanjur kecewa. Yesaya mengerjakan itu. Yesaya datang, ya bahasa Toraya maklono. Tuhan mengharapkan lewat Yesaya bagaimana merespon kasih Tuhan. Dengan tetap bersabar, bertahan di dalam iman, menunggu janji Tuhan. Apapun yang terjadi. Bahasa Toraja memilih. Dana den tibendon. Tang tibendon. Tidak bergeser sedikit pun. Karena persoalan itu. Itu kasih. Yang harus dinyatakan merespon bagaimana Allah yang sudah mengasihi itu. Dan akan terus mengasihi. Kita belajar juga bagaimana kasihnya seorang Rasul Paulus. Oh, luar biasa. Dia mengalami metamorfosis. Dan pengalaman iman itu diceritakan kembali kepada orang-orang yang ada di Filipi. Kasih yang sebelumnya begitu sangat egois. Kasih yang sebelumnya hanya untuk diri sendiri. Kasih yang sebelumnya membuat mereka puas dan sombong, itu dianggap sampah. Dengan hal-hal lahiria, dengan ketaatan terhadap hukum Taurat, dengan statusnya sebagai orang Farisi, dianggapnya sampah. Karena itu hanya untuk mengasihi diri sendiri. Mata tertutup gelap untuk meneruskan kasih itu kepada orang lain. Kalau membuat Paulus menurut pengalamannya, itu membuat dia gelap mata. Bukannya kebahagiaan, malah ketersesatan yang didapatkannya. Ternyata bahaya juga orang yang merasa alim. Bahaya juga Bapak Ibu saudara-saudara orang yang merasa sudah baik. Berbahaya juga bagi orang yang merasa hidup spiritualnya begitu sangat tinggi. Hati-hati. Kita bisa terjebak ke dalam kesombongan rohani. Dan kesombongan rohani itu hanya cinta pada diri sendiri. Imannya tidak akan pernah dinikmati oleh orang lain. Dan kesombongan rohani itu ketika
menguasai hati dan pikiran kita di dalam jemaat. Oh, bahaya sekali Bapak Ibu. Muku miki siko oto-oto, muku miki sirekenan toh kumua. Buddha marok persembahan kulan. Dan membuat kita melihat yang lainnya itu di bawah daripada diri kita. Sangat berbahaya. Malah menurut Paulus tidak dihargai sama sekalipun. Yang penting hidupnya fokus untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia tetap konsisten mengasihi sesamanya. Buat apa repot-repot mengasihi orang lain, mengunjungi orang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, bermalam ndak karu-karuan di padang gurun, makan ndak teratur, kadang makan kadang enggak, pakaian terkadang itu hanya kering di badan. Belum lagi difitnah, belum lagi diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ditangkap bahkan di penjara, didera, diperlakukan dengan tidak manusiawi, dan dipilih-pilih dia di penjara. Dia merasakan sakitnya penderitaan itu karena mengasihi Kristus, tetapi dia enggak berhenti. Dia sudah mengalami kasih Kristus yang memilih dia, sebelumnya menganiaya dia, dan Paulus dipakainya sebagai seorang rasulnya. Nah, buat apa repot-repot ke sana kemari untuk kebaikan orang lain, untuk keselamatan orang lain. Tetapi inilah orang yang sudah gila menikmati. Ya, gila dalam tanda petik, ya. Yang sudah sangat menikmati kasih Kristus itu. Dia enggak peduli lagi bagaimana hidupnya. Dalam bacaan utama kita juga begitu sangat menarik Bapak Ibu. Bagaimana orang yang melihat dan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa itu. Maria sekeluarga. Di situ ada Lazarus, di situ ada Marta, tetapi kita fokus pada tokoh Marta. Bagaimana Marta memperlakukan Yesus dengan kasihnya yang benar. Dengan kasihnya yang luar biasa, kasihnya yang tidak tanggung-tanggung. Bagaimana kasih yang benar yang diperlihatkan oleh Maria? Ketika Maria datang menumpang di rumahnya, Yesus datang menumpang di rumah Maria. Ketika 6 hari lagi Paskah di Yerusalem akan dilaksanakan, Yesus singgah di Betania. Pada saat itu orang sudah membludak pulang kampung. Dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam daerah, seluruh orang Yahudi tumpah ruah ya ke Yerusalem, termasuk pada hari H-6 perayaan Paskah itu. Puji Tuhan, Yesus mendapatkan tempat walaupun masih agak jauh dari Yerusalem. Biasanya orang yang kedapatan tempat penginapan cari-cari di sekitar Betania. Nah, disitulah Yesus dijamu. Ya, dilaksanakan perjamuan. Pada saat itu apa yang dilakukan oleh Marta? Melayani, Maria pun melayani, konsumsi ya. Tetapi setelah itu Maria melakukan sesuatu yang membuat orang banyak begitu sangat menikmati. Ruangan itu berbau harum, menyenangkan. Bukan fly Bapak Ibu, menyenangkan. Semerbak aroma minyak narwastu itu menyebar ke seluruh ruangan. Dan semua orang-orang di situ merasa nyaman Bapak Ibu. Merasa nyaman. Minyak narwastu itu bagaimana? Dan berapa yang diberikan? Dikatakan dalam bacaan utama kita, itu ada setengah kati. Ukuran setengah kati itu berapa? Kira-kira setengah liter Bapak Ibu. Banyak ya. Harganya berapa? Yudas sudah bilang itu sekitar 300 dinar. Dinar itu upah buruh satu hari.
Jadi sekitar kira-kira yang buru nalit kira-kira sangat tahun nani ndakai. 1 tahun upah buruh disimpan terus baru dapat ini setengah liter minyak narwastu. Kalau sekarang upah buruh 150.000 kali 100 kali 300 itu sudah 45 juta ya. Wow, banyak loh Bapak Ibu. Dan itu tidak dipercik, itu tidak dioles, enggak dikasih begini-begini. Enggak ya. Tetapi itu disiram Bapak Ibu. Habis setengah liter itu. Habis 1 kati itu. Yang harganya kita katakanlah 45 juta. Lalu anehnya bukan disiram di kepala. Bukan di badan. Tetapi ini di kaki. Kayaknya sia-sia. Coba pikirkan. Sesuatu yang cukuplah 1 tetes. Itu kan memang kalau tempatnya itu 1 kati itu minyak narwastu itu mulutnya agak kecil supaya kalau ditumpah enggak terlalu ini. Dan cukup dikasih begini, oles sedikit atau ya kayak minyak angin itu ya, minyak atau parfum apakah itu. Kasih begini-gini aja kan sudah selesai. Udah harum kok. Tapi ini dihabiskan itu. Nah, itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Boros enggak itu? Boros ya? Boros. Sesuatu yang bisa dipakai berkali-kali ya. Tapi kenapa hanya 1 kali? Malah mungkin minyak ini kalau dipakai irit ini bisa bertahun-tahun kita pakai. Tapi Maria hanya 1 kali. Ada apa? Apakah ini pemborosan? Apakah ini sia-sia? Lagian ditaruh di kaki, habis itu dilap pakai rambut. Coba bayangkan kalau kita praktekkan ini, kita bisa memahami bahwa bagaimana suasana hati seorang Maria. Maria adalah orang yang sudah merasakan nikmatnya dan besarnya kasih Tuhan itu. Sehingga dia bersuka cita. Dalam sukacita dia terdorong untuk melakukan sesuatu. Dan tidak ada cara lain yang paling besar, yang paling benar, yang paling baik kecuali dengan cara itu. Yang lain ada tetapi biasa-biasa saja. Yang lain ada tetapi udah lumrah. Yang lain ada tetapi kurang berarti. Yang lain ada tetapi kurang greget. Yang lain ada tetapi tidak menggambarkan sebagai kasih yang benar. Saya berpikir, terkadang memang boros untuk Tuhan itu sah-sah saja. Boros ke karaoke kayaknya perlu dipertanyakan. Boros ibu-ibu ke mall itu perlu dipertanyakan. Ibu-ibu boros beli tas, ada merek baru, beli tas lagi. Ya, mungkin ada nih yang 1 lemari tas begini, bagi satu tetangga tak. Mungkin ada nih juga yang sanda merupakan kecamatan aja banyak. Kecamatan ke kebun beda, kecamatan ke gereja ada berapa, kecamatan ke tempat pesta ada berapa. Yo, molen itu mati dene kecamatan api Ronald. Boros. Terkadang kita melakukan yang royal boros tetapi nggak bermakna. Boros sekali-sekali dan berkali-kali untuk Tuhan itu memang diperlukan. Contoh tadi lelang 100.000 itu telur berapa biji di dalam? Saya target, saya tafsir 20 sampai 30 ya. Hampir 1. Beli di sana itu 50, 4 bulan 6, 50.000 lah udah dapat. Tapi kita beli 100.000, kita lelang 100.000.
ibu lelang satu tadi 500.000 10 rak. Bijinya tuh 10 rak itu 300 ya. Wow. Tapi ibu cuma dikasih satu rak, katakanlah satu rak. Pemborosan. Bagi orang lain pemborosan, tetapi bagi kita tidak. Ekspresi sukacita kita, kasih kita kepada Tuhan. Sekarang panitia HRG bekerja, pasti cari dana. Di sini ada panitianya pasca PW GT, panitianya pasca sekolah minggu ada di situ ketuanya, saya lihat tadi. Mana Mi? Ya ada. PPGT sekarang banyak, kayaknya banyak list di rumah ya, datang ya, banyak ya. Amplop juga ada ya. Belum lagi anunya pembangunan target ke-9 kelompok ada ya. Terus ada lagi kartu pembangunan ya. Ini lagi juga 4. Ada lagi kotak khusus di kiri kanan depan kita, pusing lihatnya. Coba. Tapi bagi orang yang merasakan kasih Tuhan, nggak ada pusingnya. Terkuras habis dompetnya, nggak masalah bagi dia. Tapi jangan pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan ada maunya. Ini yang bahaya. Ini kasih yang tidak benar. Ini kasih yang tidak tulus. Coba. Kalau kita lihat kehidupan umat dalam perjanjian baru, bagaimana kehidupan orang-orang percaya awalnya gereja perdana. Sukacita karena kasih Kristus itu ada yang jual tanahnya 100% dibagi-bagi untuk umat Tuhan yang lain, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Itu bagi orang lain perbuatan konyol Bapak Ibu, tetapi bagi orang percaya tidak, karena dilakukan dengan sukacita, bukan dengan duka cita dan paksa, bukan juga karena ada udang di balik batu bata yang ada di air. Enggak. Berikanlah dengan sukacita. Jangan juga katakan bahwa siapa yang menabur banyak akan menuai, tapi itu firman Tuhan. Dalam konsep pikiran kita, saya kasih banyak, Tuhan kasih banyak juga. Mana sama Bang Sia mau komi apa toh? Indra Kens. Siapa itu Indra Kens? Tahu Indra Kens? Yang bilang jamnya 7 miliar. Aduh, murah banget. 1 miliar murah banget. Beli baju kaos 300 murah banget. Nalio atau Lamborghini 6, sekian M, dia bilang apa? Aduh, murah banget. Dia royal membagi-bagikan uangnya. Dia beli rokok Marlboro 1 bungkus, mana 10 juta nabaya. Dia bagi-bagi orang di sekitarnya, siapapun yang ditemui. Itu luar biasa sekali. Tetapi ternyata motivasinya lain. Apa dia bilang? Ketika aku sekarang miskin lagi, aku berbuat baik lagi. Aku berbuat baik lagi. Besok Tuhan kasih kekayaan lagi. Sampai dia bilang Tuhan pun bingung sama saya. Waduh. Dan akhirnya sekarang kan diproses bersama apa itu? Salmanan ya. Nah, kasih Maria itu bagaimana dia nggak untung itu untuk apa? Hitung untung ruginya. Dia terus memberikan dengan sukacita. Malah Yesus katakan, biarkanlah dia perbuat itu untuk pengorbananku, untuk penguburanku. Luar biasa. Kasih kepada Tuhan ketika kita memberikan persembahan. Jangan pernah pikirkan bahwa dengan saya memberi Tuhan akan beri. Itu urusan Tuhan. Urusan kita memberi dengan sukacita. Dengan cara bagaimana? Dengan tulus. Berapa jumlahnya? Jumlah menunjukkan ketulusan Bapak Ibu. Saya yakin semakin tulus orang memberi,
jumlahnya pun akan semakin seperti janda yang miskin. Jumlahnya besar sekali menurut saya, karena hanya itu yang dia miliki. Tetapi dia berikan semua. Jumlah yang sangat besar, walaupun bagi orang itu kecil nilainya, tetapi hanya itu yang dia miliki dan dia berikan semua. Orang punya banyak tetapi hanya sedikit yang dia miliki, dia berikan daripada apa yang dia miliki. Memberikan persembahan, Bapak Ibu. Kalau buka dompet, jangan dipilih-pilih. Terkadang kalau buka dompet, jarang kuma dompet lah. Saya katakanlah dompet ini, ya. Jangan pilih-pilih Bapak Ibu. Makanya jangan banyak-banyak uang dibawa kalau ke gereja. Jangan bervariasi jumlahnya. Kalau memang bawa dompet ke gereja, bawalah untuk Tuhan, berikan yang terbaik. Di dalamnya ada uang 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000. Jangan kasih begini-begini, baru pilih yang paling kecil. Natiro mo pong matue itu Pak Pitiron Natiro duka mo pandita do may mimbar. Bapak Ibu, saudara-saudara, berikan dengan sukacita sebagai wujud kasih kita. Dengan tulus kepadanya. Jangan seperti Yudas yang hanya manis di bibir, yang hanya baik di hati, di bibir, yang hanya ngomong doang, melegitimasi kebenaran, melegitimasi pikirannya yang jahat, pikirannya yang gak tulus, dengan memperjuangkan, memperhatikan orang miskin. Nakuai den nyagain na tuh kena dibaluk tuh apa tuh na dibento kalala, padahal matanga mo nakwa den no mokas. Nah, dikatakan selalu mencuri. Arti dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kasih yang pura-pura Bapak Ibu saudara-saudara. Dia menyalahkan orang lain. Dari sekian orang yang hadir pada saat itu, termasuk murid-murid Yesus, hanya Yudas yang komplain. Dia nggak suka orang lain berbuat baik. Dia nggak suka kalau ada anggota jemaat yang memberi banyak. Dia nggak suka kalau ada anggota jemaat yang memberi dirinya. Dia nggak suka kalau ada anggota jemaat turut ambil bagian dalam pelayanan. Mudah-mudahan tidak ada yang berkomentar kalau ada orang yang berikan uang yang banyak. Oh, tominda tuh. Jangan bertanya. Yang harus kita lakukan, kita bersyukur ada anggota jemaat kita yang memberi banyak. Kita bersyukur bahwa ada anggota jemaat yang memperhatikan pelayanan ini. Ada anggota jemaat yang mau terlibat dalam pelayanan kita. Apa yang akan kita lakukan? Mendukung, jangan menjatuhkan Bapak Ibu. Mak jago-jago itu sudah mulai dianggap sebagai saingan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita berulang tahun. Gereja Toraja yang tanggal 25 Maret yang lalu berulang tahun yang ke-75. Sudah hampir 1.400 tempat ibadah dalam gereja Toraja. 1.000 lebih pendeta, termasuk yang sudah meninggal. Majelis gereja tak terhitung banyaknya, penatua dan diaken maksudnya. Gedung gereja luar biasa, tersebar di berbagai macam tempat. Lalu kita juga 32 tahun yang lalu diperkenankan Tuhan hadir di Kampung Rama sejak tanggal 1 April. 32 tahun yang lalu, udah dewasa banget. Ya. Dan saya yakin memulai tempat beribadah di sini itu tidak gampang. Sampai berdiri ya, sampai hari ini. Perjalanan suka duka dalam kehidupan berjemaat itu menjadi sebuah dinamika yang indah. Yang kita review kembali, mencambuk kita Bapak Ibu Saudara-saudara, generasi sekarang ini
untuk terus memberikan yang terbaik bagi gereja ini, bagi jemaat ini, bagi pelayanan ini, bagi ladang Tuhan di tempat ini. Memberikan yang terbaik, kasih yang benar. Dulu katanya kecil sekali tempat ini, hanya ada beberapa orang dan bahkan bambu-bambu katanya. Lalu tempatnya berubah, lokasi sangat sempit. Tetapi puji Tuhan, ini katanya 5 kali lokasi ini dibeli dari 5 orang. Luar biasa. Dan bahkan ada yang menghibahkan ya, namamu tercatat di surga Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah memberikan yang terbaik sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, nama kita tercatat di surga. Tuhan Yesus katakan pada saat ini, apa? Itu menjadi sebuah kesempatan kita memperingati penguburan Yesus. Artinya apa? Kita mensyukuri pengorbanan kasih Tuhan yang begitu sangat besar. Dan dengan apapun yang kita lakukan, nggak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan yang begitu sangat besar itu. Amin. Kita hanya melakukan sedikit, tetapi lakukan sekalipun itu sedikit, lakukan dengan sukacita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan kita lakukan apapun kebaikan itu untuk mengasihi sesama kita. Jangan pakai kesempatan untuk memandang remeh mereka, untuk mengekang mereka, untuk mengendalikan mereka, tetapi lakukan dengan kasih. Jemaat akan bertumbuh dengan baik dan terus akan menjadi berkat ketika terus bersama-sama melakukan yang terbaik. Ada istilah bahasa Toraja, dak misi sumpah. Seperti Yudas. Ya, menyalahkan. Bayangkan ketika kita selalu menyalahkan di dalam jemaat ini. Menyalahkan satu sama lain. Ke kami pandita si pasalalen, talukan pandita indete. Bayangkan. Ketika kami pendeta ini saling menyalahkan 3 orang, kira-kira apa yang akan terjadi? Enggak akan menjadi berkat pelayanan kami. Paka tontongkan si toe 5, si deken lengo-lengo. Dan doakan dukung kami Bapak Ibu saudara-saudara untuk terus melayani dengan sukacita di tempat ini. Itu yang kami mohon. Dukung kami untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat ini. Dan saya yakin itu akan menjadi berkat. Jangan malah sebaliknya. Kita mengagungkan pendeta yang satu ini, lalu den tumi kepak, den tumi sanjung, den tumi, dan ada yang tidak. Kami semua sama, perlakukan kami dengan sama. Dan kami juga akan terus berupaya memperlakukan kita sama Bapak Ibu. Sama. Siapapun kita, kami akan memperlakukan dengan sama. Karena demikianlah yang harus kami lakukan, karena kami menikmati kasih Tuhan itu. Dan inilah yang terus kami lakukan. Jangan pernah juga saling menyalahkan. Berilah solusi yang terbaik bagi yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya saya masih ingin ini dalam momen ulang tahun panjang-panjang berkhotbah. Tetapi saya yakin ya kalau panjang-panjang terkadang juga ya tahu Bang Mi anggota jemaat ya, tahu Bang Mi. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, sekalipun itu kecil dan bahkan juga terkadang tak bernilai bagi orang lain. Sekali kita cinta Yesus, jangan pernah meninggalkan Dia. Cintailah Dia selamanya, seperti Dia mencintai kita selamanya. Roh Kudus memberkati. Amin. Ku mengasihi Yesus Tuhanku sebagaimana Ia mengasihiku,
Dan dengan apakah akan kubalas kasih setianya? Tak ada yang sepadan dengan kasih Kristus yang bisa kita lakukan. Tuhan paham itu. Tetapi mari berupaya menyatakan bahwa kita pun mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan benar, mengasihi sesama kita, untuk terus memberikan semangat satu sama lain, memberikan harapan, topangan dan seterusnya, supaya kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan yang penuh kasih itu. Tuhan mengasihimu, kasihilah Tuhan. Amin. Kasih yang benar. Mari kita merespon pemberitaan firman dengan memuji Tuhan. Dari PKJ 212. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih buat perbuatan kasih Tuhan. Engkau layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih perkenan-Mu bagi kami untuk beribadah. Berkenanlah menerimanya dengan sukacita. Dan berkenanlah memberkatinya, agar kami semakin lebih mencintai untuk hidup dalam beribadah kepadamu, bahkan menyatakan ibadah yang sesungguhnya dalam cara dan sikap hidup kami. Iman kami semakin bertumbuh dengan baik dan bahkan berbuah. Firman-Mu luar biasa. Ajar kami untuk terus hidup dalam menikmati kasih-Mu dan mengekspresikan kasih-Mu yang luar biasa itu dengan berbagai macam cara. Kami melakukannya dalam wujud kasih kami, penuh ketulusan, melakukan semua itu hanya kepada Tuhan. Mampukan, teguhkan kami. Jemaat-Mu semakin diberkati dan terus menjadi berkat. Terima kasih atas 75 tahun Gereja Toraja hadir di dunia ini. Terima kasih 32 tahun sudah Gereja Toraja Jemaat Ramah hadir di Kampung Ramah di Makassar. Hadir sebagai wujud Gereja Toraja di antara sekian jemaat yang ada.
diberi kesempatan untuk melayani-Mu, menjadi berkat, dan kiranya semangat kami semakin bertambah, dan tuntun kami kiranya hidup kami ini seperti orang yang menikmati sukacita Tuhan yang besar itu, yang boleh diekspresikan, sehingga cara dan sikap hidup kami itu berbau harum, menyenangkan banyak orang. Ya Allah, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, segenap majelis gereja pengurus OIG, untuk terus berkolaborasi, bergandengan tangan, memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Dan berdoa buat seluruh jemaat-Mu semakin sejahtera mereka sekalian, yang saat ini berada di dalam himpitan kehidupan karena ketidakmampuan dalam hal ekonomi. Kelak waktu ekonomi akan semakin lebih baik lagi, sejahtera mereka dan juga anak-anak kami dalam prosesnya untuk terus Tuhan asah mereka menjadi harapan depan gereja, masa depan gereja. Dalam pertumbuhan dan pendidikan, berkati mereka semua. Kami juga berdoa buat segenap anak muda Tuhan sebagai masa depan gereja juga. Biarlah mereka bertumbuh di dalam iman, karakter dan integritas sebagai anak-anak Tuhan. Kelak mereka akan memegang tongkat estafet untuk pelayanan, perlengkapi mereka dengan baik. Kami percaya juga bahwa berkat-berkat yang membuat kami bersuka cita, membuat kami bersyukur karena pertambahan usia, karena kesembuhan, karena berkat-berkat Tuhan secara materi dan lain sebagainya, ulang tahun perkawinan, dan semua kiranya semakin menginspirasi kami untuk terus meyakini bahwa itu adalah karunia Tuhan yang harus kami syukuri, sehingga hidup kami semakin dimampukan untuk memaknainya dalam cara dan sikap hidup kami sehari-hari. Biarlah yang berduka hiburkan, yang sakit sebagaimana Ayahanda Pendeta Orpa Mangeka dan segenap anggota jemaat-Mu, ada begitu sangat banyak. Berikan yang terbaik, teguhkan iman pengharapan, kesembuhan bagi mereka semuanya. Kami percaya bahwa hidup kami seminggu ini Tuhan akan berkati dalam keluarga, rumah tangga, tugas dan pekerjaan, pelayanan, dan bahkan dalam segenap perjuangan. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Dipuji dimuliakan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terus berseru dan berdoa kepadamu, gereja-Mu berkati, perlengkapi, pemerintah bangsa dan negara kami pakai untuk menciptakan kedamaian, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi banyak orang di negeri ini. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Ya Allah, ketika kami kembali sebentar, sertai kami semua. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75 dan hari ulang tahun Jemaat Rama yang ke-32.
secara simbolisasi. Untuk memandu acara ini kami persilahkan Panitia Hari Raya Gerejawi, Ibu Krisma Sulo untuk memandu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Semua tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun kami ucapkan, Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat Sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. panjang umurnya, Sekarang juga sekarang juga sekarang juga. Ya, patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita boleh merayakan ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75 dan Gereja Toraja Jemaat Rama yang ke-32. Untuk itu saya mengundang Bapak Pendeta untuk turun sejenak dari mimbar. Kemudian Ketua PHRG Bapak Albarwensi, silakan. Kemudian yang mewakili Majelis Gereja Bapak Lute Lantang. Kemudian yang dituakan kepada Bapak Frederick Bangalino dan Ibu Yohana Kiko Padang, silakan. Dan wakil-wakil dari OIG SMGT akan diwakili oleh Julius Manting, PPGT oleh langsung Ketua PPGT Richie Wensi. Kemudian PWGT akan diwakili oleh Wakil Ketua PWGT Jemaat Rama Ibu Pariapti. Dan yang terakhir wakil dari PKBGT. Saya persilakan Bapak Daniel Rate untuk mewakili PKBGT. Mungkin turun ke bawah ya. Kita tepuk tangan. panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Lilin yang pertama akan ditiup oleh Pak Pendeta dan yang kedua adalah Ketua PHRG Bapak Albarwensi.
akan dipotong oleh Bapak Pendeta. Potong tumpengnya, Satu. Yang satu akan dipotong oleh Ketua PHRG. Kita hitung. Tunggu dulu. 3, 2, 1. Ya, kita kasih aplaus. Potongan dari Pak Pendeta akan diserahkan kepada yang dituakan. Kepada Ibu Yohana Tiku Padang akan diserahkan potongan yang pertama. Ya, Bapak Ketua PHRG akan menyerahkan kepada wakil majelis. Ya, terima kasih dan kembali ke tempat acara kami serahkan kepada liturgis. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Ketua Majelis Jemaat Rama, Bapak ST Madeten, untuk memberikan pesan-pesan atau kesan-kesan sehubungan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Toraja yang ke-75 dan Hari Ulang Tahun Jemaat Rama yang ke-32. Terima kasih atas kesempatan ini, Bapak Pendeta, segenap majelis yang hadir pada pagi hari ini, segenap panitia Hari Raya Gerejawi, pengurus organisasi intergerejawi yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya, kalau saya tidak salah tadi ditunjuk mewakili pimpinan majelis gereja untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan
kebahagiaan kita semua hari ini yang luar biasa. Kita boleh bersyukur, kita boleh memuliakan Tuhan dalam berbagai momen yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita alami bersama. Kalau kita lihat di depan ada 3 momen yang penting, berbicara tentang Prapaskah, untuk bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi Paskah, kasih karunia Tuhan, penyelamatan Tuhan melalui Kristus Yesus yang dianugerahkan kepada kita semua. Itu kita patut syukuri. Yang kedua, mungkin saya tambahkan karena hanya 3, bahwa pada hari ini kita boleh bersyukur bahwa ada aturan pemerintah yang memberi kelonggaran bagi kita semua untuk boleh beribadah di tempat ibadah. Tidak seperti yang lalu-lalu, gereja masih kosong, masih kurang. Tapi syukur itu semua karena kasih Tuhan. Yang ketiga, kita diberi kesempatan untuk memperingati hari lahir Gereja Toraja yang ke-75. Saya tidak banyak akan mengucapkan karena Pak Pendeta tadi sudah ungkapkan bahwa Gereja Toraja itu lahir pada tanggal 25 Maret tahun 47, jadi 75 tahun yang lalu. Tapi sebelum itu tentu ada momen-momen penting sehingga Gereja Toraja itu bisa lahir di tanah Toraja yang begitu jauh dari kota. Tentu kita bertanya, kenapa demikian? Di tengah-tengah hutan yang begitu jauh, perjalanan, tumbuh Gereja Toraja yang sudah berkembang sampai saat ini. Itu tidak terlepas dari misioner A.A. van der Loostreek yang saya pernah baca bukunya dengan judul Benih yang ditanam, berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdaun rindang. Itu suatu gambaran bagaimana yang kecil menjadi suatu yang besar. Dan itu yang diungkapkan Pak Pendeta tadi, bahwa dari beberapa jemaat pada saat sinode yang pertama sekarang berkembang menjadi lebih 1000 jemaat. Dan khusus di Klasis Makassar kita ada 10 jemaat, termasuk jemaat Rama. Bahkan jemaat itu sudah menyebar ke berbagai provinsi dan sampai ke luar negeri. Saya kira ini momen-momen yang begitu mendalam, kita harus insafi bersama, maklumi bersama kuasa Tuhan yang begitu besar sehingga ini terjadi. Dan saya masuk di tengah-tengah lahirnya jemaat Rama. Sebagian sudah disampaikan Pak Pendeta tadi, tapi mungkin saya bisa mulai dari yang pertama, bahwa tahun 82 ada sekitar 20 tua-tua jemaat, tua-tua anggota kita yang ada di Kampung Rama di sini, yang memprakarsai suatu pembebasan tanah untuk persiapan untuk suatu gereja menjadi suatu jemaat. Dari sekian 20 orang itu sudah banyak yang mendahului kita. Dan itu tetap tercatat dalam sejarah Gereja Toraja Jemaat Rahmat. Dan saya lihat ada hadir sekarang ini, Pak Tonapa kalau saya tidak salah itu, ada salah satu prakarsa yang saya itu
Pak Yusuf Manda mungkin hadir. Pak Tonapa ini rambutnya sudah putih tapi orangnya masih muda. Sejak tahun 82 dia memprakarsai pembebasan tanah. 4 tahun kemudian, puji Tuhan, menjadi suatu bangunan yang dibuat sangat sederhana yang saya sampaikan Pak Pendeta tadi, mulai dari lantai tanah, tiang bambu, kursinya bambu, dindingnya kamaca, atapnya dari seng bekas dan nipa itu. 86 sudah bisa digunakan menjadi tempat anak sekolah minggu. Jadi memang prioritas kita bagaimana mendidik anak-anak kita melalui sekolah minggu. 1 tahun kemudian baru menjadi bisa ibadah orang tua. Dan mulai tahun 90 sesuai keputusan sidang majelis sidang klasis yang ke-19 di Teluk Batua, berdirilah Jemaat Rahmah. Sebenarnya tanggal lahirnya Jemaat Rahmah adalah 27 Maret 90, berdekatan dengan hari ulang tahun Gereja Toraja. Dan sampai sekarang itu kita lihat anggota jemaat mulai dari 300 lebih, sekarang menjadi 517. Majelis dari 84 majelis menjadi 136 majelis. Anggaran yang kita gunakan waktu itu sekitar 100 juta lebih. Sekarang sudah, kalau saya tidak salah untuk tahun ini hampir 3 miliar. Dan yang lalu-lalu sebelum corona sekitar 4 miliar. Kenapa itu terjadi? Itu dan kita harus pahami bersama bahwa kuasa Tuhan begitu besar. Dan itu yang kita lihat di papan tadi, kasih yang benar. Pak Kaborotongan, ya si tamuna sangat dari jemaat, dari majelis, dari semua pihak, sehingga itu yang terjadi pada saat sekarang ini. Puji Tuhan, karena adanya kerjasama yang begitu baik di bawah tuntunan Tuhan, kita mengalami sukacita yang seperti ini kita rasakan sekarang. Oleh karena itu saya melihat panitia Hari Raya Gerejawi dengan simbol yang tadi itu menggambarkan kepada kita semua atas karya kasih Tuhan dalam kehidupan berjemaah. Maaf ini saya sedih sedikit karena dari permulaan yang begitu pondok bambu menjadi suatu kenyataan yang seperti ini. Puji Tuhan, kita terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu di dalam momen seperti ini ada 2 hal yang penting kita perhatikan. Bagaimana kita merefleksi, mengingat kembali kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sebagai suatu jemaat. Dan bagaimana kita memuliakan Tuhan atas kasih yang Dia berikan kepada kita sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Saya sependapat dengan Pak Pendeta tadi bahwa kita harus satu perasaan, satu bahasa, satu pengertian dalam kasih yang benar untuk mengangkat tugas pelayanan ini. Mungkin pada waktu itu saya sampaikan atas nama pimpinan majelis gereja
Atas nama majelis, mohon maaf kalau ada yang kurang. Tuhan terus memberkati kita semua. Terus semangat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, saya akan membacakan penekanan warta jemaat Minggu 3 April 2022. Yang pertama, sehubungan dengan Hari Raya Gerejawi. Pada Minggu tanggal 10 April 2022 akan diadakan ibadah Minggu Palmarum pada jam 6, 9, dan 17. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 akan kita mengadakan ibadah Kamis Putih yang pelaksanaannya jam 18 atau jam 6 sore. Keterangan di sini pembasuhan kaki menggunakan busana nuansa putih. Mohon diperhatikan, menggunakan busana nuansa putih pada hari Kamis Putih. Kemudian pada Jumat tanggal 15 April kita akan memperingati ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan setiap jam ibadah jam 6, jam 9, dan jam 17. Sekaligus dilaksanakan perjamuan kudus. Pada hari Sabtu tanggal 16 April kita akan mengadakan ibadah Sabtu Sunyi. Pelaksanaannya jam 18 atau jam 6 sore menggunakan busana nuansa hitam. Jadi pada hari Sabtu kita menggunakan busana nuansa hitam. Kemudian minggu depan tanggal 17 April kita akan merayakan ibadah Paskah pada jam 5 dan jam 17. Jadi ada jam 5 pagi dan jam 17 sore atau jam 5 sore. Kemudian yang kedua, kegiatan perlombaan. Kegiatan Prapaskah yang diadakan Tim Kerja Paskah PKBGT dan PWGT Jemaat Rama sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 4 sampai 8 April akan dilaksanakan pertandingan tenis meja PKBGT. Kemudian tanggal 6 sampai 8 April PKBGT juga akan melaksanakan pertandingan domino. Pada tanggal 9 April akan dilaksanakan perlombaan menghias telur Paskah oleh PWGT. Pada tanggal yang sama, tanggal 9 April 2022 akan diadakan perlombaan baca surah Madatu yang pesertanya adalah kaum lansia. Kemudian tanggal 30 April kita akan diadakan perlombaan memasak. Jadi ada 2, PWGT dan PKBGT akan melaksanakan lomba masak. Kemudian tanggal 30 April ibadah Paskah PKBGT dan PWGT. Jadi digabung. Kemudian informasi yang ketiga, Posyandu dan Posbindu ORW 1. Posyandu ORW 01 akan dilaksanakan pada hari Senin 4 April 2022 pukul 9 WITA dan Posbindu pada hari Selasa 5 April 2022 pukul 9 bertempat di rumah Ketua OR 1 Bapak Nop Lande. Demikian penekanan warta. Kita berdiri. Mari kita dengarkan dan kita terima, kita aminkan tunjuk hidup baru dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Seindah siang disinari terang,
jemaat, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan komitmen mengasihi Allah. Hiduplah dalam kasih-Nya seturut kehendak-Nya. Percayalah Dia bahwa Dia akan terus menuntun dan memberkatimu. Olehnya arahkan dan serahkan semuanya kepada Tuhan, dan mari bersama-sama siap untuk menikmati berkat-Nya. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita menyanyi Kusukah Menuturkan. Kusukah menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusukah menuturkan cerita yang benar, penawar hatimu, penghibur terbesar. Kusukah menuturkan, kusukah memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusukah menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertanda manisnya. Kusukah menuturkan sabda-Nya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Kusukah menuturkan, kusukah memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.